Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan mencoba menanam bawang merah dengan vertikultur, gitu ya. Saat ini bawang merah itu mahal sekali ya. Kilonya tuh mahal sekali. Nah, kebetulan 2 minggu yang lalu kita itu 2 minggu atau 3 minggu yang lalu kita tuh bisa dapat harga bawang itu pas murah dari seorang teman. Langsung saya beli 5 kilo gitu ya. Nah, ada bawang yang kecil-kecil yang kita tidak gunakan untuk masak karena mengupasnya sulit. Kita akan gunakan sebagai bibit bawang merah ya. Nah, dengan teknik vertikultur kita berharap luasan ataupun space yang kita gunakan untuk menanam itu tidak terlalu luas gitu ya, karena kita tanam secara bertingkat. Nah, kita gunakan bahan-bahannya seperti apa aja. Baiklah teman-teman, untuk membuat vertikultur penanaman bawang merah, kita memerlukan alat-alat. Yang pertama tentu saja kita menggunakan keranjang sampah gitu ya. Keranjang sampah ini kebetulan sekarang murah sekali, banyak di jalan-jalan dijual oleh mang-mang itu dengan harga 5 ribuan. Nah, ini kita bisa manfaatkan ya. Kemudian botol mineral ya, bekas botol mineral yang kita lubangin ya dengan menggunakan cutter ya. Jadi sekelilingnya ini nanti kita lubangin untuk irigasi tetes ya. Kemudian tentu saja media tanam ya, media tanam baik itu dari sampah atau beli yang karungan itu juga boleh, itu silahkan saja. Dan tentu saja bibit bawang merah gitu ya, bibit bawang merah. Nah, hanya dengan media dengan alat-alat sederhana ini kita akan coba membuat vertikultur penanaman bawang merah. Bagaimana? Ayo kita ikuti. Cara menanamnya seperti ini. Jadi setelah media tanam kita masukkan ya, ini lapisan pertama, tingkat pertama itu ya. Setelah seperti ini, oke, kita mulai menanam bawang merah ya. Setelah kita ratakan media tanam ya di dalam keranjang sampah ini, kita akan menanam di lapisan yang paling dasar, yaitu di tingkat pertama ya. Ini seperti ini. Jadi yang ada tunas ataupun akarnya ini ada di dalam ya, di bagian dalam. Nah, oke. Terus kita tanam secara selang-seling ya. Ini di lubang 1, yang kedua kita kosongin, kemudian kita masuk ke lubang ketiga. Seperti ini sampai semuanya rata ya. Kita akan lakukan ini, kita seling lagi 1 selingan, kemudian kita masukkan. Lapisan dasar media tanah semua sudah ditanamin dengan bibit bawang merah secara berselang-seling ya. Kemudian kita tutup ya, kita timbun bawang merah tersebut ya, membentuk lapisan kedua. Setelah lapisan pertama kita timbun tanah untuk penanaman di lapisan kedua, ini juga dengan selang-seling ya. Jadi misal di lapisan pertama tadi kita tanam bibit bawang merah mulai dari row pertama, kolom pertama ya, row 1 kolom 1, kemudian meloncat ke row 1 kolom 3 dan seterusnya, selang-seling ya.
Maka di lapisan kedua kita mulai menanam dari row 3 kolom 2, row 3 kolom 4 dan seterusnya, sehingga nanti sekeliling dari keranjang sampah ini semuanya tertanam bibit bawang merah. Teman-teman, ini semua setelah bibit kita tanam secara bersusun seperti ini. Nah, kita akan menambahkan ya satu alat untuk irigasi tetes. Ini gampang saja dibuat dari botol minuman mineral gini yang kita kita lubangin begini ya. Ini sama cutter. Nah, ini fungsinya nanti kita akan masukin air untuk mengatur kelembaban dari media ini gitu ya, sehingga penyiramannya dilakukan melalui irigasi tetes ini. Nah, caranya seperti apa? Kita ini sedikit saja yang sudah kita siapkan seperti ini. Kita tambahin dengan media tanam, termasuk untuk menutup bibit yang di susunan paling atas. Kekencangan penutupan botol ini akan mempengaruhi kecepatan turunnya ya, kecepatan aliran air ke bawah. Jadi atau kecepatan besarnya debit ke bawah. Semakin kencang kita tutup botol ya, dia debit air yang turun ke bawah semakin sedikit. Tapi kalau kita buka atau kita renggangkan, nah air akan cepat turun ke bawah. Nah, dengan prinsip pengairan seperti ini, irigasi tetes ini tidak menyebabkan tanaman ataupun bibit bawang ini tergenang oleh air. Nah, karena kalau tergenang oleh air dia akan busuk gitu ya. Sehingga ini pengaturan yang kita lakukan untuk menanam bawang secara vertikultur dengan keranjang sampah. Dan ini ide orisinil dari Paribam dan Kembang Mongkol. Oke teman-teman, kita coba lihat yang sudah beberapa minggu ya.
jadi dari bibit yang kita tanam. Teman-teman, ini salah satu contoh vertikultur ala Farifam yang kita gunakan untuk penanaman bawang merah ya. Jadi ini solusi untuk lahan sempit. Jadi teman-teman juga bisa mencoba di rumah karena tidak perlu tanah yang luas ataupun memerlukan banyak polybag. Kita cukup menggunakan satu keranjang sampah ini ya. Dan ini kita tanam 3 minggu yang lalu. Kita berharap nanti di 3 atau 4 bulan kita bisa memanen hasilnya. Nah, ini subur sekali ya. Jadi ini pengairan secara tetes tadi ya, dia pelan-pelan, dia kalau kita buka tutupnya, dia airnya akan mengalir keluar. Kalau kita tutup, dia tetap akan ada gitu ya airnya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kembang Mangkok. Nah, tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.